sudah mulai berarti. Biasanya Kita Oke. mulai Bapak Ibu ya. Baik, kita Ya. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Muji, dan ini mungkin diwakili oleh Pak Bang Didi, narasumber Ibu Kirsten Nasir Andayani dari PPK RSUP Klaten, Kak Kasman, Bapak Ibu peserta MSTC pada hari ini. Seperti biasa, kita akan melaksanakan kegiatan belajar dan berdiskusi bersama di dalam forum MSTC ini pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025. Waktu seperti biasa jam 2 sampai dengan selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah pengadaan obat untuk rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, materi yang disampaikan pada hari ini memang sangat menarik sekali karena kita juga memang setiap tahun ada perubahan-perubahan peraturan dan juga proses pengadaan seperti apa di RSUD atau RSUP, di rumah sakit daerah, terkait dengan bagaimana cara dan proses pengadaan obat di setiap rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat, di ruang ini, di ruang diskusi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan barokah dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, seperti biasa kami sedikit menyampaikan pantun. Jalan sore bertemu cewek kece, janji bertemu di simpang pertigaan. Berjumpa kembali di ruang MSTC, tempat belajar ilmu pengadaan. Di tengah lapang bermain gasing, gasing dibeli dari Kota Pati. Peraturan baru bikin kepala pusing, tapi mau tidak mau kita harus ikuti. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kami akan membacakan terkait dengan tata tertib pelaksanaan kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan pelaksanaan, narasumber menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dilanjutkan diskusi dengan serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengketik di kolom chat yang telah disediakan atau mengklik tombol raise hand yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau postes yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai tanda bukti kehadiran dan penulisan di sertifikat. Yang terakhir, peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan webinar pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab, closing statement, dan penutup. Sebelum acara ini kita dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebagai tanda pembukaan acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Narasumber kita hari ini cukup cantik, meriah, ceria. Beliau Ibu Kristiana Srihandayani, SKP MPH, beliau PPK sepanjang masa di RSUP Klaten. Beliau akan menyampaikan materinya, yaitu pengadaan obat di rumah sakit. Kami mengharapkan melalui acara ini, mari kita berdiskusi bersama-sama, sharing session lah, bagaimana pola, metode tentang pengadaan obat ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Kris, selaku narasumber, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Nasir. Selamat, kalau di sana sudah sore ya? Sama Bu, Sore, sini, jam ya, 2. sini masih siang. Jadi selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga selalu sehat di saat-saat musim yang seperti ini gitu, sehingga kita bisa tetap melayani sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Terima kasih kepada Pak Muji juga yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Sebetulnya ini sharing yang kami alami untuk pengadaan obat, bahan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Suraji di tempat kami. Mungkin Bapak Ibu meskipun misalnya kayak Pak Kasman ini kan posisi tidak di rumah sakit, tetapi pasti akan harus paham juga gitu ya. Paham juga bagaimana sih sebetulnya harus pengadaan atau penyiapan-penyiapan barang-barang perbekalan farmasi yang di daerah masing-masing, atau Bapak Ibu yang kepala UKPBJ pasti juga akan menangani hal ini. Maka nanti kita akan berdiskusi bersama-sama ini di tempat kami yang kami jalani. Jadi rumah sakit kami ini salah satu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan yang satu-satunya ada di Kabupaten Klaten. Jadi di Kabupaten Klaten ini posisi kalau Bapak Ibu ke Jogja mau ke Solo, kami ada di tengah-tengah. Jadi 30 km ke Jogja, 30 km lagi ke Solo. Kami sekarang sudah ada jalan tol sampai di Candi Prambanan. Jadi kalau misalnya dari Solo kami sudah sampai di situ, sehingga nanti ke Jogja lebih cepat lagi gitu ya, tidak melalui jalan darat. Jalan darat sekarang agak sepi karena sudah ada tol itu. Rumah sakit kami dibangun memang sejak 1927, sehingga termasuk cukup lama bangunan-bangunannya. Yang heritage itu ada di tengah ini, kemudian di belakang-belakang ini ada poli, kemudian ini ada UGD kami, kemudian intensive care, kamar operasi jadi satu. Kemudian kami saat ini baru akan bangun 9 lantai dari dana Islamic Bank yang loan dengan Kemenkes dihibahkan kepada kami. Mohon doanya nanti gedung itu untuk gedung kanker terpadu. Karena terus terang Bapak Ibu, angka kanker semakin meningkat. Ya. Semoga BPJS bisa mengcover semuanya gitu ya. Kalau melihat sekarang dari kementerian juga diharapkan ada pendamping BPJS dan sebagainya gitu. Nah ini sementara kami masih bisa tercover gitu. Kemudian ini saya sendiri. Jadi tadi dikatakan PPK memang ya sudah lama sekali ya. Saya masuk di pengadaan itu 2008. Kalau dulu sendirian di PPK, sekarang sudah ada teman-teman yang bisa juga membackup di PPK, sehingga kita sudah bisa bergantian untuk menangani paket-paket pekerjaan. Nah,
ini perbekalan farmasi yang harus kita jalani gitu, jalani kayak apa. Jadi nanti ada obat, ada lab, ada gas medis, ada implan yang harganya tidak hanya murah gitu ya. Kemudian alat kesehatan, kemudian bahan gigi. Apalagi implan yang produk-produk luar negeri yang dalam negeri nggak bisa. Misalnya kakinya, lututnya itu mau diganti, itu bisa ratusan juta ini. Kita beli 98 juta gitu ya. Nah, karena Indonesia nggak ada. Kecuali misalnya implan yang kayak misalnya kita jatuh, itu produk dalam negeri masih ada. Tetapi kalau misalnya untuk spesial case-case yang khusus kayak untuk tulang belakang, untuk bokong, untuk lutut, persendian itu memang kita masih belum bisa. Mudah-mudahan Indonesia nanti ke depan semakin baik. Jadi nanti inilah perbekalan farmasi di rumah sakit. Jadi memang kalau dikatakan instalasi farmasi itu memang mencakup seluruh kebutuhan di rumah sakit, maka cukup besar dia harus merencanakan sampai nanti pengendaliannya seperti apa, itu ada di teman-teman di farmasi yang sering bekerja sama dengan para pelaku pengadaan di tempat kita. Makanya Bapak Ibu semuanya, untuk kita apa yang harus kita jalanin gitu ya. Kalau misalnya kita di rumah sakit untuk masalah nanti agar tetap pelayanan itu berjalan langsung dengan baik gitu, ada kontinuitas pelayanan, tidak terputus-putus, masa obat murah-murah aja nggak ada gitu. Sehingga table of content-nya yang pertama bahwa kita harus memilih perbekalan farmasi di rumah sakit kita itu mau seperti apa. Kebetulan rumah sakit kami rumah sakit kelas A, dan sebagai rujukan, mau tidak mau dokter-dokternya sudah subspesialis, alat-alatnya sudah canggih, berarti kita harus memikirkan apa saja obat-obat yang mau diadakan di rumah sakit. Sehingga untuk pengembangan pelayanan, misalnya ada dokter subspesialisnya eh, bedah vaskuler. Berarti apa yang kaitannya dengan dokter yang bedah vaskuler, berarti kita harus itu juga. Kemudian bedah saraf, misalnya bedah jantung. Contoh-contoh seperti itu. Atau bedah ada tadi juga ortopedi dan sebagainya. Bedah ortopedi pun, bedah tulang itu sekarang juga macam-macam. Ada yang khusus tulang belakang, ada yang khusus hand, ada yang khusus bokong dan juga lutut, misalnya kayak gitu. Sehingga setelah itu kita masuk benar-benar di perencanaan. Karena kita udah punya epidemiologinya, evidence base-nya, kebutuhannya berapa. Sehingga yang kedua, kita akan merencanakan kebutuhan jumlahnya kita berapa. Dan tadi jenisnya perbekalan farmasi kalau misalnya untuk 1 tahun anggaran, katakanlah 2025 itu apa saja? Tadi yang di slide sebelumnya itu masuk di DPA atau kalau kami di DIPA, sehingga nanti kita rinci implan kita butuh berapa, implan apa saja dan sebagainya itu. Maka nanti di RUP akan muncul implan sekian, untuk gas medis sekian, untuk gigi sekian dan sebagainya itu. Kemudian juga kita pasti ada kegiatan namanya nanti akan penerimaan ya. Jadi dia setelah merencanakan semuanya, kemudian nanti akan mengalirlah, nanti biayanya jadi berapa, nanti akan di tempat kami untuk pelaksanaan pengadaannya. Kemudian nanti akhirnya dia akan menerima perbekalan farmasi hasil dari pengadaan itu. Lah, itu makanya teman-teman dari farmasi, dari instalasi farmasi kami, itu sudah membuat detail artinya dari KAK-nya, KAK-nya itu sudah berbunyi. Berapa kebutuhannya, jumlahnya, kemudian kapan itu harus dikirim, dikirimnya setiap apa, itu udah ada semua ada di situ.
kemudian dikirimnya ke gudang farmasi, kemudian kontraknya mau seperti apa. Nah, itu kemudian obat-obat ini misalnya kayak vaksin dan itu kan juga waktu-waktu lifetime-nya itu kan sedikit ya, sehingga kita harus berhitung benar-benar. Itu kemudian juga teman-teman di instalasi farmasi berpikir tentang bagaimana nanti penyimpanannya ini agar aman juga dan suhunya tetap stabil gitu, sehingga nanti obat ini tetap bisa digunakan. Jangan sampai freezer kita, kulkas kita itu nggak bisa digunakan sehingga obat-obat itu rusak, bisa ED, padahal itu obat-obat yang mahal. Nah, itu yang nanti juga perlu untuk saya pikir kalau ini teman-teman di farmasi sudah nggak masalah untuk hal ini pasti mereka sudah paham karena ini merupakan standar kompetensi yang dasar yang mereka harus paham semuanya. Kemudian tadi dasar kita mau seperti apa toh penghitungan kita nanti gitu ya. Dasarnya kita bisa pakai beberapa. Ada formularium nasional, ada formularium yang kita punya sendiri, rumah sakit, daftar obat yang di rumah sakit mau seperti apa? Apakah semuanya harus disediakan kita? Karena ribuan juga gitu. Maka ini yang perlu disepakati dengan para dokter kita juga. Apakah kalau kami itu dengan pasien kami itu di atas 90% itu adalah BPJS, mau tidak mau pasti kita akan menggunakan obat-obat dengan obat generik ya. Paten itu hanya untuk pasien-pasien umum, pasien-pasien VIP umum dan sebagainya itu kita bisa menggunakan itu pun tidak sesuai, tidak kemudian sesuai keinginan dokter A ini, dokter B ini. Jadi itu disamakan sehingga kita memang punya forkit formularium untuk obat di rumah sakit. Kemudian kebutuhannya ini digunakan sebagian. Jadi kita akan melihat populasi yang kita lihat juga epidemiologi hari ini kira-kira bulan ini oh ini DPD banyak gitu ya, demam berdarah. Oh ini ternyata ada diare. Oh ini habis lebaran penyakitnya seperti ini dan sebagainya. Itu kita akan lihat di situ sehingga teman-teman farmasi kebetulan eh, mereka pasti akan paham apa yang perlu mereka lakukan untuk ini. Kemudian mereka juga menggunakan dengan metode ABC yang nanti saya akan aturkan dan kira-kira juga ABC itu apa, kemudian yang vital esensial dan non esensial apa yang VAN dan nanti fast movingnya seperti apa, itu akan menentukan prioritas di dalam pengadaan obat-obat itu. Sehingga nanti juga kita itu karena ada formularium dan juga ada SOP-nya, ada clinical path B kalau sakit seperti ini harus menggunakan ini, itu maka ini akan meningkatkan kepatuhan saat-saat teman-teman di dokter-dokter ini menggunakan obat-obat untuk melayani pasien. Jadi maaf sekarang kan sudah tidak zamannya. Kemudian karena, oh ini saya punya sales ini nih, detailnya ini, sehingga nanti kalau misalnya saya meresepkan sekian, saya akan dapat ini gitu ya. Ya, itu tidak. Jadi di kami jelas sudah ada meskipun misalnya dokternya karena kami juga ada rumah sakit pendidikan, jadi sudah ada di setiap bangku dokter itu obat apa saja yang tersedia dan jadi kami sudah paperless sehingga di komputer itu juga sudah ada semua daftar obat-obat yang bisa digunakan untuk meresepkan kepada pasien-pasien. Maka pada saat dokter sudah begitu di poliklinik misalnya, mau dapatnya obat apa, itu udah langsung diketik sehingga sampai apotek sudah siap untuk diberikan. Itu. Kalau misalnya dokternya, ini apa, ada enggak ya gitu, dia pasti akan telepon. Kalau misalnya dia lupa, ini dok obat ini enggak ada di kami formularium, karena kami juga. Sehingga ini akan teman-teman di apoteker akan mengganti, tetapi akan telepon dulu kepada dokter yang meresepkan. Itu yang menjadi dasar teman-teman di farmasi kita untuk
pengadaan, kira-kira perencanaan kebutuhannya seperti apa. Tadi saya aturkan tentang metode ABC gitu ya. Metode ABC itu sebuah, kan kita kalau misalnya untuk pengendalian persediaan, namanya kalau saya pikir rumah sakit ini yang paling banyak makan biaya itu adalah di farmasi gitu ya. Maka teman-teman wajar kalau mereka bekerjanya itu lebih daripada misalnya teman-teman di kantor gitu. Karena dia harus memikirkan seluruh pelayanan kaitannya dengan obat-obat di seluruh rumah sakit, di bagian masing-masing. Nggak mungkin juga mau operasi, nggak taunya perbekalannya nggak ada. Nggak mungkin. Apalagi misalnya sudah dibuka, nggak jadi tutup lagi juga nggak mungkin. Maka ini yang mereka sudah benar-benar harus diantisipasi karena biayanya juga diperhitungkan gitu ya. Harus seimbang dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti persediaannya itu eh, mereka jadi ED, itu juga risiko untuk kerusakan, biaya penyimpanan juga tinggi karena akan butuh gudang yang besar, kemudian inventorinya juga besar. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman, maka biasanya akan koordinasi dengan teman-teman di pengadaan, kontraknya mau seperti apa? Oh Bu, kalau ini langsam aja ya, karena kami ini cukup untuk kebutuhan sekian, karena ini baru wabah. Oke. Kalau ini enggak, Bu, ini saya bisa kontrak payung langsung 1 tahun, nanti kami ambil per termin. Nah, hal-hal itu yang kami bicarakan. Makanya dengan metode ABC ini, kita untuk mengidentifikasi jenis-jenis obat gitu ya, always better control ini, jenis-jenis obat yang membutuhkan biaya anggarannya terbanyak. Karena pemakaiannya atau harganya itu yang mahal dengan cara ini. Jadi kita itu yang kelompok A itu bisa menyerapnya anggaran itu bisa sampai 75%. Dengan jumlah obat yang nggak lebih dari 20%. Jadi dia memang membutuhkan anggarannya besar gitu ya. Kelompok-kelompok ini biasanya adalah kelompok-kelompok yang sangat kritis dan perlu memang dimonef ketat karena biayanya ini juga perlu mahal gitu. Maka nggak bisa hanya dibiarkan begitu saja. Maka ini yang kelompok anggaran yang banyak gitu. Kemudian kalau yang item-item eh, A, B, ini item-item yang memakan sekitar 20% lah kalau melihat itu. Sehingga kalau persediaan ya kita tidak terlalu ketat, tetapi tetap akan dimonet sebagai sebuah pelaporan gitu ya. Sehingga jangan sampai di dalam pengendalian kita juga menjadi buruk. Kemudian yang kelompok C ini kita akan memakan biasanya ya 10-5% gitu. Ini memang sebagai item obat jumlahnya banyak, tetapi tidak begitu berdampak. Jadi aktivitas keuangan di gudang ini karena ini harganya murah dan pemakaiannya juga memang sedikit. Maka pengawasannya bisa longgar daripada yang A ini gitu. Maka bisa longgar mau berapa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kalau di kami adalah 6 bulan sekali. Maka itu yang menjadi evaluasi persediaan di instalasi farmasi. Kemudian kalau rumah sakit, instalasi farmasi nggak mungkin hanya memakai metode VAN aja, metode ABC aja. Tetapi kita tetap memakai metode VAN, jadi ada vital, esensial, non-esensial. Vital itu artinya obat itu sangat penting gitu ya. Sangat penting dan serta mutlak untuk menyelamatkan life saving jiwa pasien-pasien kita yang datang. Makanya obat-obat misalnya anti bisa ular, kemudian mereka yang shock gitu bisa jadi shock anafilaktik shock misalnya gitu, kemudian juga untuk resusitasi jantung paru itu yang life saving. Jadi begitu pasien datang kita akan memberikan life saving untuk obat-obat vital ini. Kemudian juga masih ada obat-obat esensial.
Obat-obat esensial itu obat-obat yang dipilih untuk dibutuhkan pelayanan kesehatan yang mencapai nanti misalnya mereka memang tidak begitu vital, tetapi dia harus ada gitu. Dia harus ada mereka untuk langsung ke sumber penyakitnya. Jadi di situ ada antibiotiknya, kemudian juga bisa mencakup untuk profilaksis, terapi, rehabilitasi. Kemudian yang non esensial ini meskipun sedikit ya pelayanan minor, efikasinya juga masih diragukan. Ini seperti vitamin, suplemen, tetapi ini tetap juga dibutuhkan. Maka ini biasanya kan untuk mengurangi rasa nyeri, sehingga menimbulkan rasa kenyamanan. Itu maka sebuah rumah sakit akan ada perpaduan antara metode ABC dan metode Venn. Misalnya ditemukan metode AB, A gitu yang kategori A obat itu. Setelah ditemukan dengan vital, katakanlah 100 gitu. Mungkin nggak akan ada 100, mungkin juga hanya ada 33 gitu. Sehingga kita akan belinya yang itu. Tidak secara keseluruhan. Jadi teman-teman di farmasi saya pikir ini sudah paham semua tentang ini. Kita nggak mulai lagi hanya memikirkan pengadaannya dari kategori anggaran. Tetapi kita akan melihat jenis obatnya seperti apakah. Apakah vital, esensial, non-esensial, atau seperti apa. Kita mau beli suplemennya seperti apa gitu. Berapa sih kebutuhan kita gitu. Murah apa enggak, termasuk A atau termasuk C misalnya. Gitu. Nah, ini yang biasa teman-teman sudah dilakukan. Kemudian mereka juga akan melihat tadi di atas jika saya katakan bahwa ada pas mumpeng enggak gitu ya. Mana sih obat-obat yang cepat dipakai gitu dan mana yang tidak gitu. Nah, itu mereka juga memikirkan dengan hal ini ya. Kemudian setelah itu, setelah kita mau seperti apa pakainya gitu, maka kita masuk di dalam perencanaan gitu. Dalam perencanaan teman-teman jangan sampai meleset. Biasanya mereka akan mempunyai evidence base 3 tahun ke belakang seperti apa. Jadi mereka menentukan jumlah dan jenis yang dibutuhkan dari metode yang diambil tadi. Mereka akan berdiskusi kira-kira anggarannya berapa dan sebagainya. Rumah sakit menyiapkan sekian miliar gitu ya, sekian ratus miliar. Maka nanti apa aja yang kita akan beli gitu. Karena banyak sekali berbagai jenis penyakit juga, berbagai jenis pengembangan-pengembangan pelayanannya. Maka ini yang perlu dipikirkan. Berapa sih obat anestesinya? Berapa nanti untuk backup bedah jantungnya? Berapa nanti untuk implan dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan di situ. Maka dari situ kita akan ada sebuah pedoman perencanaan yang mereka nanti tadi saya aturkan juga. Mereka sudah formularium rumah sakit punya. Standar terapi sebagai panduan praktek klinik pun dia sudah punya. Anggaran kita berapa? Maka dari situ Bapak Ibu kita akan menetapkan prioritas mana aja yang kita mau beli gitu ya. Kalau adanya uang sekian, mana sih gitu. Ya. Terus kemudian di tahun kemarin kita masih punya sisa persediaan berapa ya? Di tanggal 31 Desember 2024 misalnya. Jadi dari situ kita akan ngerti berapa persediaannya, maka kita sampai stok akhir saat RAB dibuat itu kita masih punya berapa. Gitu. Maka nanti data-data yang kemarin ini membuat perencanaan ke depan agar kita bisa tidak meleset atau barang-barang yang kita beli harus benar-benar dipakai gitu. Nah itu memang nggak mudah, tetapi karena kita punya evidence base ke belakang, kita akan melihat sebelum-sebelumnya. Jangan sampai karena kita nanti penghitungannya salah, kemudian banyak terjadi jumlah yang obat harus dihapuskan. Karena ini juga obat itu beda banget kalau kita menghapuskan barang-barang kayak misalnya kertas dan lain-lain. Itu lebih murah. Tapi kalau obat, wah rumit sekali. Untuk administrasinya juga rumit, kemudian kita juga harus lapor, kemudian juga di dalam penghapusannya nggak begitu saja boleh dibakar gitu ya. Nah, ini
alur penyusunan rincian anggaran biaya yang ada di kami. Jadi perbekalan farmasi, sisa stoknya berapa, kemudian rata-rata kita perhitungkan buffer dan lead time-nya. Buffer itu kita hitung stoknya kita berapa, nanti kita kira-kira nanti masih berapa lama ya, nanti barang itu bisa sampai itu sudah diperhitungkan. Kemudian seperti tadi saya aturkan juga, jika kebutuhannya melebihi anggaran, saya pikir nggak ada namanya instansi itu anggarannya berlebih gitu ya. Pasti kita akan melakukan skala prioritas. Maka dari situ kita akan menentukan dari teman-teman menyusun rincian anggaran biaya, kemudian akan disetujui oleh pimpinan. Misalnya di tempat kami adalah direktur pelayanan, direktur medik dan pelayanan itu yang akan menyetujui. Oh iya, setuju dengan pembagian tadi. Ada perbekalan farmasi yang untuk implan berapa, obat berapa, bahan habis pakai berapa, gigi berapa, gas medis berapa. Sehingga dari situ kita akan kelihatan kita ternyata 300 M, 400 M misalnya, atau berapa M yang kita butuhkan. Misalnya seperti itu. Kemudian baru nanti setelah itu kami nggak detail sampai kecil-kecilnya bagaimana RAB mengalir, tetapi setelah itu kami akan melakukan pengadaan, gitu ya. Entah nanti di PPK atau di PP atau di Pokja. Kebetulan kalau sekarang obat-obat itu sudah masuk banyak ke e-katalog. Baik itu kemarin-kemarin e-katalog sektoral Kemenkes juga ada. Jadi teman-teman sudah memakai seperti itu, maka kami sudah tidak seperti dulu untuk dilakukan tender gitu ya. Untuk dilakukan tender karena kemarin posisi saat begitu mudah untuk memasukkan di e-katalog, mereka rata-rata semua sudah. Kalau obat harus belinya lewat e-katalog. Ini masalahnya, nanti saya aturkan. Kemudian baru kita akan ke siklus berikutnya adalah penerimaan dan penyimpanan. Itu yang setelah itu Bapak Ibu, jadi inventory tambahan yang diadakan untuk menjaga kemungkinan terjadi kekurangan persediaan karena overuse dari perkiraan semula atau keterlambatan kedatangan barang, maka benar-benar buffer stok kita harus aman gitu ya. Harus aman seperti tadi, jangan sampai misalnya ada pasien datang kegigit ular gitu. Wah, kita nggak punya, nanti bisa ular gitu. Padahal ini kan perlu waktu cepat gitu. Maka ini nggak bisa ditawar-tawar. Maka setiap saat teman-teman tiap hari, karena sebenarnya inventarnya kan sekarang sudah digital semua. Sehingga lebih mudah. Kalau dulu manual itu waduh, bisa terlambat, bisa terjadi itu ya. Bisa sering terjadi, tapi karena inventory kami sudah dengan digital, maka itu akan banyak sekali mengurangi hal-hal yang sebetulnya pasien harusnya bisa mendapat pelayanan itu, maka ini tidak lagi kemudian, oh ini tidak ada dipindah rumah sakit. Karena kalau prinsip kami, pindah rumah sakit itu buat kami itu kasihan. Jadi keluarga ini iya kalau ada gitu ya. Kalau misalnya dia hanya daerah kami, harus ke Jogja jauh. Ya kalau misalnya secara ekonomi dia mampu. Apalagi kalau misalnya life saving, keselamatan jiwa. Kebetulan kami nggak bisa gitu. Wah, nanti sampai jalan bisa nggak ada gitu. Nah, ini yang benar-benar dipikirkan oleh rumah sakit, jangan sampai hal itu terjadi. Maka buffer stok ini harus benar-benar aman untuk persediaan selama berlangsungnya pelayanan. Maka selalu teman-teman ini saya kadang bingung juga, selalu ditanya lead time gitu ya. Waktu tunggu pengadaan dimulai saat penyusunan RAB hingga barang diterima. Sayangnya Bapak Ibu, kalau misalnya barang-barang umum itu mudah, tapi kalau obat, rumitnya minta ampun. Apalagi saya mikir teman-teman yang di luar Jawa. Kami yang di Jawa aja, misalnya sudah klik katalog, gitu ya. Kliknya sama prinsipal. Nanti
kontraknya sama distributor. Apalagi misalnya prinsipal dan distributornya tidak bisa koordinasi bagus, bisa aja barang juga nggak ada. Atau mereka sudah clear ternyata bahan bakunya belum ada di Indonesia. Wah, ini juga. Maka kalau saya selalu ditanya, Bu Kris bisa kapan? Lead time-nya bisa berapa hari? Wah, saya itu kalau kayak gitu harus menelusur satu-satu kepada prinsipal. Barang ada di mana gitu. Ini saya butuh sekian dan sebagainya. Maka kalau biasanya kami kontrak payung 1 tahun itu membuat kami aman, nyaman gitu. Artinya mereka udah menyisihkan dulu untuk kami gitu. Maka itu harapan kami kan ini ada buffer stoknya paling tidak itu kami untuk perbekalan farmasi dengan model tadi yang perpaduan antara harga maupun vital, kemudian harganya yang paling sampai 70-75% itu ada 30%, yang kemudian di bawahnya esensial tapi dia kelompok B gitu ya. Itu memakannya hanya sama-sama, jadi kita punya buffer stok sampai 30-30% itu. Nah, kemudian setelah itu gitu ya, itu kami masuk kepada penerimaan. Jadi nanti ini siklus di gudang. Jadi menerima perbekalan farmasi hasil pengadaan itu tugas teman-teman. Jadi kepanjangan teman-teman di tim pendukung PPK itu salah satunya di unit itu. Unit itu punya tugas untuk menerima perbekalan farmasi hasil dari pengadaan. Jadi begitu kami ada kontrak, kami share ke teman-teman di gudang untuk menerima sesuai dengan kontrak kami. Jadi mereka akan menerima benar apa enggak dan sebagainya, itu speknya seperti apa. Jadi ada volumenya apa, jenis obatnya apa, atau perbekalannya naik seperti apa, itu sudah ada di situ gitu. Dia sudah tahu kontraknya mau langsam, kontraknya satuan, ini sudah dikontrak 1 tahun, tinggal order-order itu sudah ngerti dari situ. Kemudian setelah itu kan teman-teman akan melakukan penerimaan yang di gudang farmasi ya. Jadi nanti dicek sesuai barang dengan dokumennya, surat pemesanannya kan juga dari farmasi, nanti ditandatangani juga di PPK, kemudian ada faktur tanda terima. Meskipun faktur ini saat ini di Kortek ini juga membuat pusing gitu ya. Tetapi ya mudah-mudahan ke depan sih tidak, karena ini kan hal yang baru gitu ya. Hal yang baru, kemudian apa yang sudah diterima pasti akan dilaporkan PPK, dibuat checklist penerimaan barangnya, kemudian sesuai apa enggak gitu. Tadi saya aturkan jenis, spek, jumlah mutu, waktu penyerahannya, keaslian obatnya seperti apa, batch-batchnya itu bisa dilihat juga, harganya berapa sih sebetulnya ini gitu, karena nanti akan dimasukkan di inventory. Jadi surat-surat pesanan juga sesuai dengan kondisi yang diterima. Kemudian pada waktu penerimaan ya di farmasi memang luar biasa ya, barangnya cukup banyak. Jadi harus mengecek, tadi saya aturkan juga cek fisik, cek sesuai dokumen, dan input di sistem jangan lupa. Kalau dulu manual mungkin bisa lupa-lupa, sekarang nggak bisa lagi. Jadi input di sistem dan menyimpan dokumen penerimaan. Ini yang penting sekali, jadi nama jenis perbekalannya apa, apakah ini Hanskun, misalnya apakah ini obat dan sesuainya, kemudian ukuran-ukurannya, bentuknya seperti apa, jumlahnya berapa, nomor batchnya berapa, kadaluarsonya berapa, nanti akan mereka teman-teman nuliskan di komputer situ. Kemudian standar suhu penyimpanannya, obat yang stabil 2-8 derajat Celcius, harus didistribusikan menggunakan cold book. Jadi kami punya apa ya, cold book yang kecil-kecil nanti kayak freezer kecil-kecil yang dibawa kemana-mana untuk mengantarkan itu. Sehingga obat ini tidak akan rusak seandainya nanti di luar gudang. Ini penyimpanannya, jadi teman-teman udah tahu nanti disimpan, kalau misalnya bahan yang berbahaya B3, gitu ya mereka akan simpan sendiri. Karena misalnya, oh ini yang nanti gampang untuk kebakaran dan sebagainya. Jadi ini kemudian prinsip-prinsip kami sebetulnya kalau lihat
kalau kita sekarang sebetulnya nggak punya lagi gudang besar-besar gitu ya. Jadi inventory-nya kami bisa tidak besar, tetapi begitu mudah, begitu dengan vendor, kontraknya harga satuan, kita tinggal appointment sama mereka. Jadi kita mau di KAK tertulis seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 3 hari sekali, atau 5 hari sekali itu udah tertuliskan, sehingga mereka sudah komit, mereka sudah menghitung sampai di situ. Oh, nanti kira-kira kos untuk pengiriman kira-kira berapa, gitu ya. Kemudian kita sekarang karena saya tadi cerita juga bahwa ada pelaksanaan dengan e-purchasing gitu ya. Jadi obat ini kita ada surat dari kementerian, jadi nomor 5 tahun 2019 untuk perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik. Nah, itu yang kemarin Pak Muji sempat di Jogja sempat tanya juga. Apakah obat ini kalau di luar e-katalog lebih murah? Apakah boleh nggak kita beli di luar e-katalog? Kami pernah juga sampai di izin kementerian di Dirjen Pelayanan Kesehatan itu, kami itu hampir hampir 2 obat itu hampir 400 sekian juta gitu ya. Tetapi jawaban Pak Ijen juga sama. Kita semua harus lewatnya e-katalog. Mereka mengatakan itu lebih safe, tidak ilegal, jelas efikasinya, gitu itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari Dirjen POK. Gitu. Maka ya udah, mau tidak mau saya dorong gitu teman-teman yang masukkan obat-obat di e-katalog. Jadi ini e-purchasing ini kalau yang di sebelah kiri ini kan memang kita wajib ya, yang wajib untuk kebutuhan-kebutuhan nasional dan atau yang strategis yang ditetapkan menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Tidak wajib gitu. Kalau memang untuk mempertimbangkan UMKM dan sebagainya itu. Tapi kalau obat, khusus obat memang ini adalah wajib belinya lewat e-katalog. Nah, ini di pasal 4 itu sudah ada di nomor 5 tahun 2009, jadi ada dari Kementerian Kesehatan, itu PMK itu mengatakan pengadaan obat, baik itu pemerintah dan swasta, jadi ada di pasal sebelumnya itu mereka harus melakukannya, jadi mereka melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. Itu yang menjadi waktu itu kami berpikirnya, wah ini harusnya bisa kami BLU, harusnya ada efisiensi dan sebagainya. Tapi begitu izin datang ke kami pada waktu pemeriksaan juga sama jawabannya seperti itu. Kemudian ini dasar-dasar katalog yang terakhir di 2024 ya, Perlem itu. Sehingga kita mau tidak mau juga menggunakan katalog yang sekarang juga ada beberapa yang di Kementerian Kesehatan sektoral itu. Jadi nanti ke depan kan kurasinya dari Kementerian Kesehatan, meskipun nanti yang launchingnya adalah di LKPP. Itu. Jadi tidak ada lagi katalog-katalog dari daerah yang provinsi dan sebagainya, apalagi masalah perbekalan farmasi. Itu. Maka saya pikir kalau yang Perpres 16 2018 kami meskipun kami BLU itu ada perdir, tetapi kami masih memakai Perpres ini. Meskipun ada pengecualian, misalnya karena keselamatan jiwa, misalnya, kami bisa beli berapapun gitu. Kami bisa beli berapapun, tapi kami tetap harus ada justifikasi. Kenapa beli sekian? Tapi kami di rumah sakit kami kemudian tidak pengadaan langsungnya dinaikkan, enggak. Jadi kemarin kami masih diskusi dengan Bapak Ibu semuanya, kami masih juga mendiskusikan khususnya untuk jasa konsultan misalnya kayak gitu. Kami yang masih berpikir karena ini perlu dinaikkan gitu. Tetapi yang lainnya masih enggak juga, jadi masih sesuai juga. Itu cuman ada catatan-catatan
yang perlu nanti misalnya tadi ada perintah dari direktur utama karena ada wabah dan sebagainya, beda dengan darurat beda lagi. Ya. Itu kalau misalnya kita untuk intinya kalau menjamin keselamatan pasien, kita bisa lakukan langsung beli. Itu. Jadi saya pikir kalau ini nggak masalah Bapak Ibu semua di grup ini, saya nggak akan mengaturkan banyak. Ini juga sama ya. Tetap kami akan melakukan tergantung kalau memang satu kami pasti hanya negosiasi begitu saja. Memang susah kalau hanya misalnya yang punya Kimia Farma gitu ya. Atau yang punya Indofarma gitu ya udah kita hanya melakukan nego. Meskipun kita pasti tidak akan bisa berharap kalau kita bisa mini kompetisikan dengan lebih dari satu orang gitu. Tapi kalau nego ya hanya hanya pasti dari mereka itu kan pasti akan berbeda kekuatan ego dengan hanya sendiri dan lebih dari satu. Maka mini kompetisi ini kami juga bisa lakukan secara offline manual atau juga bisa dengan online. Kemarin kami lakukan baru saja juga manual konsolidasi. Kebetulan rumah sakit kami menjadi konsolidator obat saluran cerna. Sehingga kami kumpulkan semua itu. Kemudian misalnya obat A gitu, mereka nawarkan aja dari beberapa itu. Kemudian kita buka bareng-bareng. Jadi di depan mereka rame. Baru ini katanya mereka melihat transparansi untuk pemberian penawaran. Penawarannya kita reverse auction-nya bisa kemarin sampai 3 kali gitu. Jadi mereka menawarkan, tawarkan lagi, kemudian tawarkan lagi, tawarkan lagi. Jadi bisa 2 atau 3 kali kita bisa menggunakan itu. Maka itu yang di katalog gitu ya. Jadi selama ini kami melakukan untuk beberapa produk yang khususnya obat kami kompetisikan atau bahan perbekalan farmasi yang lain kami juga sudah melakukan itu. Kemudian kalau ini Bapak Ibu pasti sudah oke semua, sudah tahu bahwa katalog untuk obat dan alkes ini ditayangkan yang kemarin-kemarin dan di sektoral. Nah, ini nanti dengan versi 6 memang kami apa ya, ada beberapa hal yang perlu juga kami ada penyesuaian kan nanti Maret ya. Sementara kami kontrak payung itu 1 tahun. 1 tahun ada perbekalan farmasi yang 2 tahun. Implan itu juga 2 tahun. Sementara setiap yang versi 6 kita sudah mengaturkan juga ke LKPP, bisa nggak ya kita hanya order gitu, jadi tidak kemudian dari awal lagi. Tetapi kan versi 6 ini belum mengakomodir seperti harapan kami yang di rumah sakit. Jadi khususnya yang termin-termin ini kan kami susah gitu ya. Jadi kemarin sempat kami melakukan konsolidasi, akhirnya kami sempat juga konsultasi ke LKPP, akhirnya kami penunjukan langsung setelah dapat pemenangnya, kami biar versi 5, akhirnya kami tunjuk langsung gitu. Itu juga kami alami, karena memang nggak mudah untuk obat dan alkes perbekalan farmasi ini, karena barangnya banyak ya, ribuan, dan itu kalau setiap kali kita harus klik, klik dari awal. Kalau kemarin kan udah kita kontrak 1 tahun, tinggal kita order gitu. Nah, itu kalau ini saya pikir Bapak Ibu sudah pasti sudah tahu semua juga tata cara dan sebagainya ini. Kemudian ini juga sama, pasti kami juga akan berpikir bahwa kalau rumah sakit ini tidak berpikirnya hanya TKDN, tetapi kita berpikir yang pertama adalah spek kita itu sesuai kebutuhan enggak gitu. Yang mereka tawarkan sesuai enggak. Kalau TKDN setelah itu kami mikirnya gitu ya. Sehingga kalau memang speknya sudah oke, baru kita akan melihat TKDN-nya berapa, BMP-nya berapa, sehingga nanti akan kita akhirnya, oh kita mau milih ini, kita milih impor dan sebagainya. Nah itu kami sudah ada justifikasi selama ini, sehingga kalaupun ada BPK juga nggak masalah. BPK baru akan masuk di kami nanti tanggal 24 sampai 3 hari ini. Masuk di kami 24 Februari ini. Itu kemudian, ya ini yang tadi saya aturkan, jadi priority yang
yang kita pilih yang mau yang mana gitu ya. Ini udah ada aturannya. Kemudian juga ini yang ada surat keputusan Menteri jadi 2023 tentang peningkatan penggunaan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produk dalam negeri. Di situ dikatakan bahwa baik itu di pemerintah, baik itu pusat, swasta, dan sebagainya, itu kita menggunakan katalog elektronik dan mengutamakan sediaan farmasinya menggunakan bahan baku produk dalam negeri. Nah, ini diktum selanjutnya bahwa sediaan farmasi ini gitu ya, itu menggunakan bahan baku produk dalam negeri sebagaimana yang tadi saya aturkan, nilai tingkat komponen dalam negerinya 52% untuk obat dan untuk obat tradisional. Tapi 70% itu untuk vaksin dan serum. Jadi itu yang sudah menjadi rambu-rambu dari PMK dari Menteri Kesehatan. Mohon maaf Ibu, Kemudian Ibu ya. Kris, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi Bu. Oh, siap, siap. Ini saya pikir nggak usah ya justifikasi kenapa dan sebagainya. Kemudian ini kami lakukan kontrak payung, jadi kami tadi cerita bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, sehingga setiap tahun intinya kami tidak melakukan lagi pengadaan-pengadaan lagi gitu. Sehingga cost reduksinya kita juga harapannya bisa turun, efektif, kemudian bisa efisiensi juga. Kemudian ini kita harus identifikasi nanti ada kontrak payung dan ada kontrak pembelian yang dilakukan oleh BPK masing-masing. Nah, ini contoh kami. Kemudian yang sekarang baru trennya adalah Kortek ini. Ya, kendala-kendala di Kortek ini di dalam pengadaan kami itu di dalam obat gitu ya. Adanya ini. Jadi faktur-faktur itu kan masuk langsung kalau dia udah buat faktur masuk ke dalam sistem Kortek di rumah sakit. Nah, ini yang harus segera dilunasi. Kalau dia udah menerbitkan faktur mau tidak mau ini harus segera ditagihkan. Tetapi nyatanya sampai saat ini kadang-kadang kemarin akhirnya diundang semua, tidak hanya yang obat, semuanya ini. Jadi kalau sudah menerbitkan faktur, ya segera untuk ditagihkan. Ini contoh-contoh kemarin yang faktur-faktur sudah masuk, tetapi tidak melakukan penagihan. Jadi faktur pajaknya terlalu banyak gitu ya. Padahal bisa saja satu tagihan itu beberapa invoice. Itu maka akibatnya ada penumpukan faktur-faktur pajak di sistem Kortek itu. Nah, maka kami kemudian membuat saran-saran agar faktur pajak dibuat saat akan melakukan penagihan. Sehingga begitu 1 bulan mau ditagihkan, pokoknya begitu ini selesai, langsung lah gitu. Buat faktur langsung selesaikan di saat itu juga. Saya kira begitu, Pak Nasir, terima kasih sekali sudah diingatkan. Baik, terima kasih Bu. Masya Allah, materi ini. Tapi sayang waktunya cukup pendek Bu ya. Mohon maaf Ibu, eh, karena kita ada sisi tanya jawab yang harus kita sediakan waktunya. Sehingga kemungkinan semoga para peserta hari ini dapat mengerti maksud apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan mengingat narasumber tadi sudah menyampaikan materinya. Pergi ke sungai memancing ikan, maksud arti menghilangkan stres karena pekerjaan. Materi tadi sudah disampaikan. Silakan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah ini Bu, sudah ada yang raise hand. Kita dahulukan dulu yang raise hand, kemudian kita ke kolom chat Ibu ya. Baik, ini sudah ada Ibu Maria Vini. Kami Iya, silakan Pak. Ibu Maria. Kamera mohon dari mana Bu? Selamat sore, Pak Nasir, Bu Selamat Kris, dan sore. Ya, teman-teman. sore Bu Maria. Ya, perkenalkan saya apoteker Vini, Bu Kris.
Saya Ya. dari RSUD Redabolo, Subah Baradaya, Tambolaka. RSUD saya tipe C dan masih proses untuk BLUD, jadi sekarang belum BLUD. Kemudian pertanyaannya saya, yang pertama untuk melakukan kontrak payung ini bagi kami yang belum BLUD, apakah perlu payung hukum dari daerah atau gimana Bu? Karena saya membayangkan kalau kontrak payung itu kan kita sudah kayak melakukan perjanjian dengan penyedia untuk beberapa tahun ke depan ya. Kalau kita lihat dari apa namanya keuntungannya, kalau obat itu kan memang sebaiknya tidak sering untuk berubah-berubah. Cuman kalau kayak gini apakah tidak dinilai bahwa kita kayak melakukan ada kayak kerjasama seperti itu Bu? Mohon arahannya. Kemudian eh, untuk yang kedua, kalau kami saya sudah pernah melakukan analisis ABC Van, tapi bukan di rumah sakit saya sendiri karena saya tesis, jadi mengambil datanya dari rumah sakit sebelah. Kami itu tinggalnya di daerah kepulauan, jadi jauh, jaraknya sangat-sangat jauh dari PBF. Kalau mungkin di Jawa order itu 3 hari 1 minggu mungkin obatnya sudah datang, tapi kalau kami mungkin butuh waktu yang lebih panjang lagi. Kalau mungkin dari Bu Kris, apakah ada saran ya untuk kepulauan itu apa bisa dinaikkan buffernya atau ABC fan-nya agak dirubah, dimodifikasi seperti apa? Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Ibu Grace, memang Ya. sepertinya Ibu Maria ini sama sih seperti kami sih daerah kepulauan Bu Maria ya, kami juga Pangkal Pinang itu kepulauan, sehingga memang untuk proses yang Ibu sampaikan tadi sama seperti kami. Dan juga saya juga kemarin agak bingung juga bagaimana sih proses kontrak payungnya, kami belum melaksanakan itu kemarin. Cuma kami sudah BLUD kalau tidak salah tipe B kalau tidak salah. Proses kontrak payung ini karena obat ini kan banyak Bu, jadi ibaratnya Dexamedica apa atau farmasi tidak satu obat, sehingga mungkin agak susah. Mungkin bagaimana Bu Nagabi? Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Maria Vini. Jadi kalau kontrak payung itu kita hanya mengikat harga ya. Kita hanya mengikat harga. Soalnya kalau misalnya kita tidak ikat sekalian, misalnya dalam 1 tahun, kan kita belum bicara tentang volume. Dan di kontrak payung kita akan ada lagi. Jadi yang mengikat itu kami kontrak payung itu direktur. Kemudian nanti kalau sudah ada uangnya, itu yang akan SP buat surat pesanan atau kontrak pembeliannya adalah PPK. Jadi yang diikat hanya harganya. Amlodipin 5 mg itu sekian, paraset sekian, dan sebagainya itu. Tetapi untuk jumlahnya itu kan kita nggak menentukan. Gitu. Tetapi kita kepastiannya sudah punya harga nih. Paling tidak perkiraan per jumlah sekian gitu. Itu kan perkiraan. Karena kalau enggak, itu juga Cak Nasir. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan kontrak payung, kita itu hanya misalnya kontrak satuan. Kita kan hanya boleh lebih dari, kita hanya boleh sampai 10% dari pagu anggaran kita ya. Jadi dari kontrak kita, bukan pagu anggaran. Dari kontrak kita, kalau katakanlah kita kontrak obat 100 juta gitu. Kita hanya nambah boleh 10 juta kan. Tapi kalau kontrak payung, berapapun nggak masalah gitu. Yang sudah kita ikat adalah harganya, bukan volumenya. Volume memang kita aturkan perkiraan Bapak Ibu, volume rumah sakit kami akan mengadakan jumlahnya sekian. Tetapi kan itu tidak pasti. Tapi keuntungannya mereka udah menyiapkannya untuk kita gitu. Jadi jangan sampai nanti terjadi kaitannya nanti dengan buffer stock itu, Bu Maria Vini. Nanti sebetulnya buffer stock itu kan kita nggak bisa melihat masing-masing rumah sakit akan seperti apa. Itu adalah karena evidence base di Ibu ya. Di Ibu kira-kira kalau kepulauan, teman-teman ini ngirim ke tempat saya berapa lama ya? Maka tadi saya katakan
Saya selalu ditanya teman-teman farmasi, lead time-nya berapa lama? Jadi begitu dari mereka merencanakan sampai barang datang itu kira-kira berapa lama, apalagi di pengadaan gitu ya. Obat-obat e-katalog, maka kalau misalnya bisa dikontrak payungkan, oh saya kebutuhannya sekian ya, tapi nanti mau saya ambil sekian termin gitu. Sekian termin. Atau uang saya baru ada 5 bulan nih, ya nggak apa-apa. Nanti setelah ada lagi dana, baru kita PPK order lagi. Jadi nggak mulai lagi proses dari awal. Nggak harus mini kompetisi lagi dan sebagainya gitu. Nggak harus nego lagi gitu. Kita ikat sekalian bahwa dalam 1 tahun kita flat ya. Atau misalnya implan kami itu kami ikat dalam 2 tahun. 2 tahun khususnya implan yang trauma itu eh, Bu Maria. Jadi untuk implan itu nggak ada kenaikan harga. 2 tahun. Sempat kami tawarkan juga waktu market sounding. Bisa nggak 3 tahun? Oh nggak bisa Bu. Kalau 3 tahun bahan bakunya naik. Kalau 2 tahun tidak naik. Jadi mereka yang bisa 2 tahun, bisa 1 tahun itu karena hasil market sounding dari para penyedia, bukan kita. Tapi kita lakukan dulu analisa pasarnya mau seperti apa sih kita ini, sehingga nanti dari situ kita akan masukkan, oh kami mau pakai kontraknya apa ya yang mau kita pakai di situ. Sehingga kalau tadi baper stok itu kembali ke rumah sakit ibu. Ya, kira-kira selama ini seperti apa gitu. Yang penting eh, bahwa stok di rumah sakit ibu adalah aman dan tidak terjadi dead stock. Itu yang memang benar-benar jeli benar, teman-teman. Jangan sampai kemudian indeks kinerjanya teman-teman di farmasi jelek gara-gara jadi dead stock gitu ya. Biar aman, pikirnya buffer stoknya banyak, tapi nggak taunya jadi dead stock gitu. Nah ini yang saya tidak bisa memperkirakan mau berapa persen gitu. Kalau teman-teman di sini bisa 30-30 misalnya kayak gitu, tetapi mungkin di tempat lain bisa aja tidak sama seperti itu. Karena beda wilayah juga beda itu. Maka kalau misalnya bisa dikontrak payung, itu ya lebih baik juga gitu. Meskipun anggaran kita nggak ada gitu. Itu. Jadi kami misalnya eh, selain obat katakanlah, limbah saya cuma punya sampai 5 bulan tok Cak Nasir. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti setelah itu kami kontrak lagi. Gitu. Saya kira gitu Bu Maria. Oke, Baik, terima terima kasih. kasih. Bu, artinya yang kontrak payung itu kan minimal 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kalau tidak salah Bu ya. Nah, yang kita ikat itu harganya Bu ya, bukan jumlah item yang kita eh, kerjasamakan Bu ya. Itu Harga aja Cak Nasir. pakai saja. Ya, Oh, jadi tidak perlu misalnya kita perlu 1.000 obat nih. Itu cuma 1.000 obat, tidak perlu harganya Bu ya, yang di ini. betul. Oh gitu. Oke. Jadi harganya aja. Volume kan kita perkiraan nggak jelas di rumah sakit kan. Iya, iya, iya. Jadi hanya perkiraan, tetapi harapannya perkiraan itu tidak terlalu meleset jauh. Karena kan teman-teman Hmm, sudah punya data sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, itu Baik, kemudian ada bentar sebelum ke resen dulu, ada 2 penanya ya dari Bu hmm, Narsih ini tentang pengadaan reagen untuk alat Regen. KSO yang dalam MOU-nya disebutkan bahwa pihak rumah sakit harus membeli reagen dari mitra pemilik alat. Apakah masih diperlukan peran pejabat pengadaan dalam pengadaan reagen ini gitu ya. Jadi kalau kami gitu, tinggal nanti SOP di masing-masing rumah sakit seperti apa, Ibu. Kalau misalnya apakah, karena kalau biasanya teman-teman farmasi tanya dulu, ini closed system apa open system? Kalau dia open system, berarti masih boleh dengan reagen apapun, berarti dia harus dikompetisikan. Dikompetisikan mau lewat tim KSO boleh, mau lewat untuk pejabat pengadaan boleh, ya. Jadi tinggal nanti aturan di rumah sakit intinya tetap ada kompetisi atau beauty contest. Itu. Kalau misalnya kami ini juga harus misalnya dia close system.
Ya mau tidak mau ke situ, itu susahnya. Maka kami pada waktu beli alat, pasti kita tanyakan, ini closed system apa open system? Gitu. Dan ini kebetulan teman-teman dari farmasi juga mau mengkonsolidasikan. Ada 3 rumah sakit yang karena pakainya juga Sismek misalnya ya, itu dengan sama, alatnya sama dan sebagainya, kita coba belinya bareng-bareng, harganya mudah-mudahan bisa ditekan, lebih ditekan lagi daripada beli sendiri. Dan kekuatannya kalau kita beli bareng-bareng itu, reagen itu juga bisa, kita pasti akan disisihkan dulu gitu ya, diprioritaskan dulu gitu. Itu benar sih. Kemudian ini dari Pak Budi ya. Tadi Ibu, kita ke ini dulu, cari resen dulu Bu. Kita oke, ke resen dulu, nanti kita baru ke kolom chat lagi Bu, karena takutnya keburu merajuk nih Bu. ya siap. Silakan Pak Sepul, Baik. sipkan itu kameranya dari mana Pak? Silakan Pak. Pak Sepul Ramdhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Selamat sore, Ibu Kris. Selamat sore. Saya Saipul Ramdhani dari BPBJ Kota Pangkal Pinang, Bu, sama dengan Pak Suhu, Nasir. Pak Nasir sebagai moderator. Ya, mungkin izin Bu untuk bertanya. Tadi Ibu sampaikan ada Polmorium obat nasional dan Polmorium obat rumah sakit. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika obat ini cito dan obat tertentu yang ingin dibelanjakan oleh PPK rumah sakit itu dengan metode apa? Itu satu. Yang kedua, aturan-aturan itu apakah yang aturan Ibu sampaikan tadi yang belanja alat, belanja regen ya, regen rumah sakit, ada open system dan closed system, itu apakah dituangkan di dalam aturan pimpinan BLU, Bu? Mungkin kan rumah sakit ibu itu membuat suatu surat keputusan pimpinan BLU tentang itu. Nah, apakah itu dituangkan di dalam persyaratan pimpinan BLU tentang aturan itu? Mungkin hanya 2 itu, Bu. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Nah, di rumah sakit ibu itu apakah obat itu obat yang di apa diberikan kepada pasien melalui resep, apakah penuh ditanggung oleh rumah sakit sesuai dengan kriteria Polmarium obat nasional yang ditanggung oleh BPJS? Dan apakah rumah sakit ibu itu bekerja sama dengan PBF apotek lainnya? Mungkin sebagian di rumah sakit ibu, sebagian ditanggung oleh PBF lainnya. Mungkin itu Bu, 3 pertanyaan Bu. Mungkin terima kasih Bu. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Oke, Sepul. Mas Bu, Irfan, banyak terima pertanyaan Bu. kasih. Ada 3 pertanyaan Ya, Ibu. Enggak, hanya Silakan 3 Bu. Bu. jadi di rumah sakit kami itu semua tidak ada namanya cost sharing lagi dari pasien. Semua di cover rumah sakit. Tidak ada kerjasama dengan apotek-apotek gitu ya. Hanya kecil sekali apotek Mia Farma, tapi kecil banget. Itu hanya untuk kalau misalnya sito kami tidak punya. Tetapi untuk pelayanan-pelayanan misalnya pasien rawat jalan dan sebagainya, semua tercover oleh rumah sakit. Tidak lagi dia harus beli tambahan untuk di luar dan sebagainya. Enggak. Jadi sudah free, Pak. Kalau misalnya datang ke rumah sakit kami, berarti rumah sakit punya kewajiban untuk memenuhi itu. Karena dokter-dokter kan semua, kita kan sudah punya formularium, sehingga obatnya apa saja itu udah tahu semua. Mereka tidak akan meresepkan di luar itu, gitu. Kalaupun mereka seperti tadi, mungkin dia lupa, bisa aja teman-teman di farmasi punya hak untuk mengganti itu, punya kewajiban untuk mengganti obat itu, tetapi tetap telepon kepada dokter sepengetahuan dokter. Misalnya obat ini nggak ada dok, ini saya ganti ini ya, sama efikasinya dan sebagainya itu, misalnya itu. Kemudian untuk masalah sito gitu ya, maka tadi teman-teman kan harus menyiapkan juga bagaimana obat-obat esensial itu harus ada. Ya, esensial harus ada.
Maka kalau misalnya persediaan dia, buffer stoknya itu disiapkan aman. Apalagi misalnya operasi-operasi gitu ya. Operasi itu juga sama dan selama ini untuk sito-sito obat yang seperti tadi saya aturkan, ya sebetulnya itu bisa bisa kita siasati untuk persediaan di buffer di stok di rumah sakit kami gitu. Jadi kami kemudian tidak usah kemana-mana gitu. Kalau dulu ya, dulu kami memang sempat kerjasama dengan sebuah apotek. Tapi itu akhirnya ganti direksi tidak. Jadi semua adalah di full oleh rumah sakit itu. Kemudian untuk open dan close memang kami tidak ada Pak Saiful. Jadi artinya pada waktu kita beli alat, kita kan mikirnya jangan sampai terjadi monopoli, gitu ya. Ya, Tapi bisa nggak dia close system? Kan banyak banget toh sekarang alat-alat itu. Bisa nggak close system gitu? Lah kalau benar-benar close, terus kemudian pada waktu market sounding, kita juga masih bisa tanya pada teman-teman rumah sakit lain. Kita kan punya 39 rumah sakit vertikal nih. Sehingga you beli ini kira-kira gimana? Kemudian nanti purna jualnya seperti apa, maintainnya seperti apa dan sebagainya. Kami bisa di situ tuh. Sehingga nanti kita kan akan tanya pada waktu dia presentasi. Alat ini populasinya di mana aja. Nah dari situ kita akan cek gitu ya. Dia closed system apa open system. Jangan sampai dia ngibul aja. Ngomongnya open system ternyata closed system. Biar dia juga hanya bilang, oh kalau nanti ini hanya kami sebetulnya juga closed system Bu, tapi masih bisa kok gitu ya. Open system, wah ini perlu kita juga klarifikasi ke tempat lain. Maka sebetulnya kayak kayak gitu menjadi kami itu punya grup nasional yang di rumah sakit vertikal itu kami bisa kontak-kontak mereka, kami bisa tanya juga harganya berapa, seperti tadi servis purna jualnya seperti apa dan sebagainya. Kalau sekarang kami berpikir gini, kalau kita misalnya beli langsung ke prinsipal, karena ada beberapa yang beli bisa langsung ke prinsipal, itu akan lebih baik. Karena kalau enggak, Pak Saiful, alat-alat itu nanti kalau rusak masih susah juga. Distributornya hanya 2 tahun, setelah ya, itu ada, nggak ngerti apa-apa, saya juga habis. nanti jadi distributor, wah ini yang payah. Maka kalau saya memilih biasanya, yuk bisa nggak jadi prinsipal dan sekalian distributor? Gitu. Ya. Gitu, Pak. Terima kasih. Gimana Pak Pol? Kalau Ya Ibu, masih mungkin kurang, silakan. di rumah sakit kami mungkin daerah selalu selalu beralasan bahwa rumah sakit kita ini rumah sakit kepulauan. Sebenarnya kan enggak. Sebenarnya prinsip-prinsip itu kan ada di usernya. Jadi pornya itu mungkin di rumah sakit Ibu sudah digunakan. Nah, di kami ini belum, Bu. Penggunaan obat rasionalnya. Kan pornya itu prinsip-prinsip di dalam penggunaan usernya. Nah, ini kadang-kadang dokter spesialis juga mungkin di kami mungkin sekarang kita keterbukaan ya. Mungkin di kami itu masih keinginan, Bu, bukan kebutuhan. Iya, Mungkin itu, Bu. betul. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya kemarin itu Hmm. sempat Pak Saiful, salah satu Ya, rumah sakit di Sumatera, telepon saya, dan ya. dia minta implannya sama dengan kami. Ah, Tetapi ternyata penyedianya bilang, oh nggak bisa Bu Kres, kalau saya ke situ itu harus melewati PT-nya dokternya ini gitu. Waduh, oh, kalau sudah punya nah itu kepentingan dia, itu Bu. susah juga Itu gitu yang ya. terjadi, ya. Benar. Gitu. Sama, Bu. Kalau kami enggak, Iya, Bu. Pak. Jadi Oh, enggak enggak ya. ada, sudah enggak ada kepentingan Ya. apapun. Obat-obat Mm-mm. juga dokter-dokter sudah sesuaikan. Enggak ada lagi, saya harus pakai ini loh familiar, alatnya ini enggak ada lagi. Oh iya. Gitu. Ya, Jadi, terima Terima kasih kasih Ibu. Pak Pol. Ya, ya, selamat sore. Terima kasih Pak Nasir. sore. Assalamualaikum Ya. Semoga warahmatullahi apa wabarakatuh. yang dijelaskan oleh Bu Kris tadi ya bisa bermanfaat lah bagi kita semua. Kami lanjut ke Pak Joni Mar nih, yang sudah raise hand nih dari Oke. tadi nih. Silakan Pak. Sudah tuh kita baru ke kolom chat. Silakan Pak Joni Mar. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Kris. Salam kenal Bu Kris Sore. dengan saya Bu Ya. Kris. Bu Kris ini kayaknya pembahasannya menarik nih Bu Kris dari tadi. Saya mau menekankan saja Bu, kalau rumah sakit kementerian atau vertikal kan enak Bu.
alat-alatnya rata-rata beli kan. Kalau di rumah sakit kita seperti di daerah ini Bu, Ibu paham sendiri, untuk alat-alat misalnya di radiografi kan, di radiologi, di laboratorium itu kan rata-rata penyedia dalam hal ini kan menawarkan KSO untuk kerjasama dengan menempatkan alat, tapi ya itu tadi Bu, dengan bahan-bahan dan bahan habis pakainya kan harus melalui mereka. Jadi kalau masalah apakah itu apa tuh open system ataupun closed system, ini kalau kita beli alat sendiri mungkin kita bisa berlakukan seperti itu ya Bu. Tapi kalau KSO yang alatnya yang dititipkan dengan konsekuensinya rumah sakit harus membeli, kasarnya membeli lah Bu ya, membeli baik itu bahan habis pakainya ataupun alat-alat lain yang dari situ. Nah itu peran pejabat pengadaan seperti apa Bu untuk di kondisi seperti itu. Nah, itu yang pertama Bu. Itu mungkin yang kedua terkait saya sepakat dengan Ibu, metode ABC dengan VEN Bu ya. Yang tadi Eh, pertanyaannya gini Bu. Eh, Rumah sakit dalam hal ini untuk peningkatan layanan kan jadi obat-obat life saving itu kan harus tersedia Bu, harus tersedia. Eh, Jangan sampai nanti menjadi suatu alasan bahwa dengan metode apa tuh pelayanan pasien life saving tadi, dalam hal ini PP ataupun PPK di rumah sakit kan dengan serta-merta dengan cepat untuk melaksanakan pembelian obat-obat tersebut. Ada nggak Bu rentan rentan yang ditoleransi bahwa ini loh batasan bahwa ini dikatakan life saving dan anggaran yang boleh dikeluarkan seperti itu. Takutnya ini jadi habit Bu. Kan jadi habit. Udahlah life saving lah, beli aja lah life saving lah. Jadi hal-hal seperti ini kan kita tanda kutip jangan sampai ya Bu. Karena kan jangan sampai alasan pelayanan, alasan peningkatan layanan, alasan keselamatan orang, tapi di balik itu ada alasan-alasan lain seperti itu. Mungkin itu ya Bu Kris, salam kenal buat Bu Kris. Terima kasih Oke. penjelasannya kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Kris. Selamat sore. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Junimar. wabarakatuh. Pak Junimar, ini beliau nih Bu, kapus Bu, mantan Weh, luar kapus biasa. yang kesehatan, mantan rumah sakit Pak Saiful itu gurunya di rumah sakit itu Bu, beliau untuk hal pengadaan itu beliau tenaga ahlinya. Jadi memang mereka ini adalah orang-orang kesehatan Bu. Silakan Bu, Oh, siap, tanggapin Bu. siap. Siap. Pak, sebetulnya kalau dari LKPP, ini rumah sakit provinsi dekat dengan kami itu sudah mulai tidak beli alat. LKPP juga sudah menyarankan beberapa kali kami pertemuan itu bagaimana Kemenkes itu tidak beli alkes-alkes modal yang cukup besar biayanya. Karena teknologinya cepat sekali berkembangnya. Sebetulnya nggak masalah kalau kan rumah sakit dekat kami itu sudah ada. Jadi rumah sakit milik provinsi, Pak. Cukup besar dia. Itu mereka kerjasama. Tetapi sebetulnya bisa saja. Saya tuh impiannya justru malah nggak beli sebetulnya gitu ya. Kalau bisa malah kita kerjasama, kita nggak mikir maintenance, kita nanti bisa hitung-hitungan itu. Ya, kita ikat mau berapa tahun. Sehingga mau flat atau bagaimana, itu kan nanti kita analisa dulu gitu Pak Joni. Karena susah juga, apalagi sekarang loh Pak, tempat saya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan. Pusing nggak nih? Alatnya banyak, anggarannya dipotong untuk pemeliharaan. Terus mau seperti apa gitu kan? Ya mungkin kita bisa berkurang pekerjaannya, tetapi nanti mau seperti apa gitu kan? Makanya sebetulnya nggak masalah kalau misalnya kita sudah bisa market sounding, kemudian kita tahu bahwa oh ya ternyata high teknologi untuk alat-alat ini. Kan sebetulnya persaingan sekarang semakin ketat. Buka aja semuanya. Mereka mau berapa tahun ya? Misalnya kita kontrak mau 5 tahun, 10 tahun, mau berapa tahun, sehingga dia punya katalah dampak ke kita berapa. Hitung-hitungan. Kalau kita belikan itu bisa betulnya bisa kita hitungkan itu. Waktu kami belajar di MMR itu manajemen rumah sakit kita bisa perhitungkan, Pak. Jadi kita misalnya beli alat sekian, pasiennya sekian. Nah, kalau misalnya beli alat tapi nggak ada pasiennya, utilisasinya kecil sekali sama aja. Kita
hanya bisa malah mungkin untuk biaya maintenance nggak cukup tuh. Karena kan besar misalnya MRI, belum CAT lab dan sebagainya. Oh, itu besar banget Pak. Kalau pasiennya maaf utilisasinya kecil percuma. Belum nanti bayar remun ke atau jasanya ke para dokternya atau tenaga kesehatan. Itu yang perlu diperhitungkan. Makanya kalau sebetulnya bukan masalah KSO atau belinya, tapi kalau sebetulnya kalau kita memang memikirkan. Kebetulan saya tesisnya procurement, Pak. Sehingga kalau di dunia luar sana mereka itu holding gitu ya. Jadi rumah sakit A beli ini, rumah sakit B. Jadi tidak semua rumah sakit itu MRI punya semua nanti. Terus jadi mereka udah bagi-bagi gitu. Tetapi di Indonesia kan enggak. Saling berebut pasar gitu. Kalau mereka pembagian sampai di situ. Nah, kalau ya sekali lagi saya setuju dengan Pak Budi Setio Budi LKPP yang menyarankan bagaimana kalau Kemenkes ini kita KSO aja. Jadi nanti bayarnya kita layanan gitu. Sehingga itu kalau misalnya Pak Junimar sudah rumah sakitnya memikirkan sampai di situ, sebetulnya itu bagus juga. Cuman perlu dianalisa benar-benar berapa manfaat untuk rumah sakit dan layak kontrak itu berapa tahun. Itu. Tapi maaf sekali lagi jangan ada kepentingan apapun. Datangkan aja yang punya alat itu. Kan banyak sekarang ya. Datangkan yang punya alat itu nanti di satu-satu. Dari mereka cuma mereka mau berapa tahun dengan kita. Nanti BEP kita kapan? Kita keuntungannya kapan? Atau mau seperti apa gitu. Lah itu. Malah kita yang punya alat itu susah Pak. Kalau misalnya nanti rusak. Mau seperti apa? Nggak ada biaya untuk maintenance dan sebagainya. Itu. Maka kalau peran pejabat pengadaan tadi saya aturkan bahwa tergantung SOP masing-masing rumah sakit. Kalau misalnya di kami ada tim KSO, dia yang melakukan Pak, bukan di kami misalnya gitu. Jadi ada salah satu teman yang di unit layanan pengadaan itu menjadi tim aja, tetapi bukan menjadi pejabat pengadaannya. Gitu. Tim itu yang akan menganalisa sampai menetapkan pemenangnya si A ini. Begitu, dia kompetisikan juga. Itu. Kemudian untuk life saving ini sebetulnya kita punya data juga. Oh, per hari itu kebutuhan saya misalnya untuk obat-obat shock anafilaktik itu sekian. Berarti saya harus siap nih. Kemudian juga misalnya di ruangan-ruangan harus ada sekian-sekian. Itu kan teman-teman farmasi sudah hafal. Sehingga dari data itu yang saya harus menyiapkan bagian anggaran perencanaan, saya siapkan sekian gitu. Itu Pak Jonimar. Karena Mantap nih basic Pak saya Junimar. perawat. Basic saya perawat. Sehingga saya Sama loh Bu, sama saya juga. oh, sama ya. Jadi Ya, kita satu alumni ya. Saya jadi setuju Bu, dengan Pak Junimar ya, ini cocok selamat Bu Bu Kris. jadi tenaga ahli Bu. Izin Pak Nasir. Jadi Bu Kris, saya sependapat dengan Ibu. Jadi jangan sampai kayak kami kepulauan ya Bu. Begitu rumah sakit buka CT scan, semua punya CT scan. Akhirnya kita banjir CT scan Bu. Pasiennya nggak ada. Alatnya di mana-mana. Seperti itu Wah, Bu. Benar. Ya. iya. Siap. Berarti Pak Junimar ini cocok Bu jadi tim teknis atau tim ahli di RSUD. Karena beliau paham betul dan mengerti betul tentang pengadaan alat kesehatan, obat-obatan beliau. Tapi beliau ini sepertinya ya mungkin kurang berminat di RSUD. Basicnya perawat Bu, makanya dia tahu benar Bu. Cara merawat pegawai-pegawai WLP dia tahu Bu. Terima kasih Pak Junimar sudah eh, diskusi dengan Ibu Kris. Baik Bu, selanjutnya kita lanjut ke kolom chat Bu ya, karena di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Ibu yang belum Iya. dikan. Salah satu ini dari Pak Budi Bu. Pak Budi tadi Ya, donasi sudah. Pak Budi Pak menanyakan. Budi, ya mohon informasinya. Tadi ada statement bahwa pengadaan melalui e-katalog tidak diperlukan HPS. Menurut saya penyusunan HPS yang didokumentasikan tetap diperlukan untuk dasar pembuatan draft atau input EKA yang tidak diperlukan pada pengadaan melalui e-katalog adalah surat penetapan HPS-nya.
Nah, gimana nih Bu? Silakan Bu. Ya, oke Pak. Jadi kan bahasanya tidak HPS ya untuk e-katalog itu. Jadi kita hanya sebuah referensi harga gitulah, info harga gitu Pak Budi. Sehingga kalau HPS kita kan sudah punya link itu di katalog ini harga berapa, harga berapa, harga berapa gitu. Itu yang menjadi benar menjadi dasar pembuatan RAB kita. Jadi bukan harga perkiraan sendiri, tapi sebuah info harga gitu ya. Sebuah info harga menjadi referensi harga yang nantinya menjadi dasar pembuatan RAB. Saya setuju memang tidak itu menjadi dasar saya setuju. Jadi tidak kemudian bahasanya HPS memang itu. Kemudian Ini yang dari Wahyu Bu. Dari justifikasi ya. Kalau kontrak payung kan ya, sudah Pak. Kontrak payung ini kita berkontrak payung dengan penyedia atau prinsipal. Ya, kita akan berkontrak payung. Ini kan kita akan melihat dia langsung prinsipal atau distributor gitu ya. Kalaupun biasanya kita pasti akan juga misalnya dengan distributor ya berarti kita dengan distributor. Jadi kita lihat. Kemudian justifikasinya begini. Kalau justification tadi yang disebutkan dalam bentuk bagaimana nggih, Bu? Jadi kita kalau misalnya intinya kita ada beberapa pilihan gitu ya. Kenapa milih A kok tidak memilih B? Itu kami sudah ada standar gitu ya. Misalnya kita mau butuh standar spesifikasi ini harus ada. Itu yang nanti kita bisa kita jelaskan. Jadi kalau darurat misalnya ada wabah gitu ya mau tidak mau kita udah kondisi darurat ini udah beda lagi gitu. Berarti pemenuhan-pemenuhan ini bagaimana untuk halal kedaruratan misalnya seperti tadi. Oh ternyata setelah Lebaran banyak pasien yang diare. Berarti kita harus menyiapkan infus kita, dicukupkan, kemudian obat-obat anti diare dan sebagainya. Kemudian ini juga sekalian ya Cak Nasir ya, iya, Bu. mengecek RG, kebenaran kode kode AKD AKD. dari Kemenkes ditampilkan pada Alkes. Ya ini bisa aja Bu, kami mengecek di sistem, tapi kami juga langsung klarifikasi kepada yang punya alat. Juga kami klarifikasi kepada populasi yang punya, yang pernah beli itu, sehingga jangan sampai karena dia bilang juga pernah AKD. Ternyata setelah kita cek itu produk dari luar. Itu yang sebetulnya kita memang hati-hati dalam hal ini. Apalagi sekarang gampang sekali barang-barang ini masuk dan sekarang sampai reseller gitu ya. Maka kalau obat sih enggak, cuman barang habis pakai bisa sampai di situ. Itu Banyak pertanyaan Bu, masih Bu. Lanjut aja langsung Bu. iya ya. Mengira waktu nih Ketika tadi. mendapat kata terdapat eh, jenis, namun ada PDN dengan harga lebih mahal, ada yang juga import tapi lebih murah, yang mana sebaiknya diorder. Ketika mendapat di e-katalog terdapat obat sejenis, namun ada yang di PDN dengan harga yang lebih mahal. Jadi gini, mana Bu nih? ya kalau misalnya obat gitu ya, obat kan sudah ada persyaratan. Kita di e-katalog belinya oke. Kemudian kita persyaratan sudah baik itu alkes maupun obat. Kita itu yang penting kita ada PDN dulu. Ya, spek udah masuk dulu. Kemudian spek itu termasuk, jadi kebutuhan kita udah sesuai speknya. Kemudian kita bicara tentang PDN. Ya, kita lihat TKDN-nya misalnya di atas 25%, ya berarti kita pilih yang itu. Kemudian kalau misalnya impor lebih mahal, lebih murah, ya kita nggak mungkin lagi untuk beli impor gitu. Karena itu ada semacam apa kewajiban di PPK maupun KPK untuk mengindahkan produk dalam negeri. Ada kewajiban untuk pengadaan untuk produk dalam negeri. Makanya di situ Bapak Ibu ini dari Pak Agus Kurniawan. Jadi awal spek, kemudian PDN,
Kita akan lihat TKDN-nya berapa. Baru milih impor itu kalau ini sudah nggak ada semua. Gitu. Atau speknya produk dalam negeri sudah tidak memenuhi. Meskipun seperti Pak Jokowi. Kalau memang ini mahal ya kita harus beli gitu. Lah itu yang nanti kecuali Bapak Ibu udah beli, tapi dijustifikasi ternyata seperti ini saya beli produk dalam negeri untuk freezer untuk jenazah. Ya kami beli gitu ya. Ternyata maintenance-nya tidak bagus, kemudian spare part-nya tidak tersedia setiap saat lah itu bisa menjadi justifikasi akhirnya tahun ini kami beli dari luar negeri gitu. Wih, Nah, pakai justifikasi, Bu. ya gitu. Wis. Dari Itu. usernya Pak, kalau nggak ada saya nggak mau gitu. Oh, Dari usernya, jadi usernya harus jelas. Kemudian untuk pembuatan kontrak payung, apakah kita buat telah perbandingan harga sebelum pemutusan pelaksanaan kontrak payung? Apa kita buat apa ya maksudnya ini ya? Apakah kita buat juga telahan perbandingan harga sebelum pemutusan pelaksanaan kontrak payung? Oh, misalnya gini, mungkin gini maksudnya. Kenapa kita pakai kontrak payung, kenapa tidak gitu ya? Nah, itu sebenarnya kita membuat kajian kita. Pada waktu kita menganalisa, sudah hasil dari teman-teman waktu market sounding, kita putuskan kontrak payung, efisiensinya kan kita tahu. Kalau misalnya Mas, ini mau tak kontrak 2 tahun, punya kelebihannya di mana? 3 tahun, kelebihannya di mana? Gitu. Dia bisa itu. Selain kita juga prosesnya efektif efisien gitu. Tetapi dari segi harga, segi juga distribusinya kayak apa, kemudian servis kepada kita seperti apa, kita berani untuk kontrak payung itu. Itu bukan berarti mentunjuk-tunjuk, Bu ya. iya Kontrak nggak payung boleh bukan Pak. berarti mentunjuk-tunjuk ya. Artinya Oke. ada hal-hal yang disampaikan oleh penyedia apa bentuknya seperti keuntungan-keuntungan bagi kita, Bu ya. Bukan Iya kan karena dikompetisikan. kita senang, ya bukan karena kita senang dengan si ini langsung kita. Nah, kebanyakan ya Ibu sampaikan tadi itu kadang-kadang kita faktornya bukan faktor kebutuhan, tapi faktornya keinginan. Ya, betul. Saya dapat apa dari di situ, berapa gitu masalahnya. Nah, itu Kemudian penyakitnya, masalah Bu. implan. Implan ini Bu Nurahmi kami memang tidak konsinyasi. Kami kontraknya tetap kontrak payung 2 tahun. Yang implan trauma produk dalam negeri. Buatnya adalah di eh, Surabaya. Ya, Surabaya itu kami kalau jadi kalau pada waktu kami pakai baru kami setelah dipakai berapa jumlahnya kami bayarnya sesuai itu. Itu yang kami lakukan. Jadi tidak kemudian beli semua, padahal nanti jangan-jangan nggak bisa diretur. Maka kami sudah jelas di kontrak itu, nanti pembayarannya setelah implan ini dipakai. Itu. Tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu, mereka juga kasihan, belum tentu modal sendiri. Maka kalau misalnya segera bisa dipakai, segera ditagihkan, segera bisa dibayar. Itu yang diminta juga para penyedia sehingga mereka kalau ngerti kok rumah sakit ini tuh bayarnya tepat waktu gitu, biasanya kami nego itu gampang. Tapi kalau bayarnya ulang tahun ya jangan sampai kita bisa minta harga lebih baik gitu. Iya. Karena Gitu Cak maklum, Bu. Nasir. Maklum, Bu, karena RSUD rumah sakitnya kita kadang-kadang kan ya mungkin belum cukup keuangannya sehingga pembayarannya sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan melewati tahun anggaran sampai memang belum DBA kan di rumah sakit itu sampai ada pembayaran berutang ada di situ DBA-nya. Artinya kebanyakan kita kan rumah sakit ini sampai terutang dengan pihak ketiga, Kasihan melewati ya. tahun anggaran. Benar apa sampaikan Ibu tadi, bagaimana kita mau minta diskon kalau pembayaran aja sulit ya kan itu. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih khusus narasumber sudah menyampaikan materinya ini, tapi masih banyak pertanyaan yang masih ada satu lagi yang resen, tapi mengingat waktu ini sepertinya sudah lewat ini. Tapi untuk mungkin buat terakhir ini buat Bapak tadi siapa nih? Buat yang terakhir tadi yang saya resen silakan Pak. Mungkin untuk terakhir Bu. Silakan Pak yang resen tadi. Pak Kaltim. Silakan Pak.
Pak Kelvin, Iya, silakan. ya, baik Pak Nasir, terima kasih atas kesempatannya di penghujung ini. Ibu Kris, Ibu Kris, mohon Ye, izin Bu Kris. Dr. Eh, Ahmadi. ya, jadi mungkin ini kayaknya kami di rumah sakit kami ini baru bakal memulai pengadaan pengadaan obat secara e-katalog, e-purchasing mungkin. Dan kebetulan tadi saya juga nggak ngikutin dari awal karena dalam perjalanan mungkin ada ini kali tipsnya Bu, mohon izin untuk memulai pertama kali step pertama yang harus kita lakukan bagaimana, terus kemudian eh eh, itu aja dulu kayaknya Bu, kayaknya itu aja dulu. Apa step pertama yang harus kita lakukan? Apakah kan ini daftar RAB itu kayaknya sudah dibikin sama teman-teman farmasi itu kayaknya udah dibikin dan referensi harganya juga sudah ada. Jadi apa nih mungkin karena saya tadi tidak menyimak dari awal, mungkin bisa dikasih tipsnya Bu untuk persiapan pengadaan obat dan BHP kita secara e-purchasing ini. Terima kasih Pak Nasir, terima kasih Bu Kris. Ya, Baik, terima terima kasih kasih. Dr. Pak, Ahmadi. langsung aja Bu. Tanggapin Bu, Ya, silakan Bu. ya, tadi memang sudah kita bahas banyak ya sejak tadi. Jadi gini, Dr. Ahmadi, jadi kalau misalnya kita sudah ada siap, mungkin Bapak menjadi PPK atau KPA, saya tidak tahu. Mungkin nanti kalau misalnya sudah ada rincian biaya anggaran RAP sudah masuk ke KPA, KPA kan segera juga mendelegasikan ke PPK, kemudian akan dilakukan entah itu di atas 200 juta, apakah itu nanti di PPK, apakah di PP ya di pejabat pengadaan atau juga di PPK, tapi segera juga Bapak Ibu melakukan analisa pasar. Jadi market sounding kebutuhan kita kira-kira sampai kapan tadi saya sempat dari perencanaan kebutuhan sampai nanti barang itu datang kira-kira kapan gitu ya. Itu kemudian mau kontraknya seperti apa, anggaran yang tersedia seperti berapa sih mampu sampai kapan gitu analisanya sehingga Bapak misalnya bisa mau mengkontrak kontraknya langsung kita beli sekali datang foto selesai atau mau kontraknya satuan, kita bayar kalau yang kita beli. Itu dari analisa rumah sakit masing-masing gitu ya. Kalau misalnya oke kita kontrak sekalian satu tahun, nggak apa-apa. Oke kita mau kontrak 2 tahun, kalau obat susah, kalau barang habis perbekalan farmasi masih oke, kalau obat biasanya susah. Nah itu bisa dilakukan sehingga nanti pada waktu kita mengeksekusi pakai yang seperti apa, itu sudah hasil market sounding dengan para penyedia. Saya kira gitu, Dokter Ahmadi, dan terima kasih Cak Nasir, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, Boleh mantap. sedikit lagi Bu Kris, Gimana? mohon izin boleh sedikit lagi. Ini Ya, kan Silakan ada Pak. sedikit saja. Ini kan oke. ada kalau dari pengalaman tahun kemarin itu ada beberapa saya juga kurang tahu apakah dia ini distributor, apakah dia prinsipal yang selama ini kita beli langsung, pengadaan langsung obatnya. Cuman dia apa ya? Dia agak enggan untuk memasukkan produknya ke e-katalog gitu. Itu kira-kira gimana ya mengatasinya atau ada tips lagi nggak dari Bu Kris supaya mendorong mereka untuk memasukkan produknya di etalase? Oh, ya, maaf mungkin tadi saya keputus-keputus karena ternyata Cak Nasir sini hujan lebat. Sama Bu. Waduh, sehati kita Bu. Hei, hujan lebat ini Bu. Iya, jadi nanti gini aja Pak, karena kan sekarang memang kita sudah sejak 2019 ya untuk obat itu kan harus lewat e-katalog ya. Oke. Mau swasta mau pemerintah juga sama gitu. Maka mereka diminta untuk dorong aja Pak untuk bisa masuk di situ. Kalau kami yang rumah sakit vertikal itu sudah konsolidasi berapa macam obat ya. Jadi ada obat anestesi, obat jantung, obat syaraf, saluran cerna sudah dikonsolidasikan dan sejak tanggal 14 Januari itu sudah ada perintah dengan harga sekian-sekian gitu kami sudah ada. Nah ini sebetulnya, tapi ini kan untuk vertikal ya, nanti apakah nanti
para prinsipal atau distributor PBF mau nggak tahu saya kalau yang untuk rumah sakit daerah. Sebetulnya ini yang kami sudah lakukan. Sehingga kami punya kepastian harga untuk ke depan di 2025. Makanya kalau Baik. yang belum, pasti untuk bisa didorong masuk aja Pak ke etalase, sehingga nanti kita bisa tinggal klik aja. Kan sekarang Oh, tinggal dikit sekali gitu ya. Rasanya hampir semuanya masuk di e-katalog deh itu. Iya, iya. Sehingga kita tidak pusing lagi untuk tender kayak dulu. baik. Susah, Benar-benar, Bu. Susah. sanggah-sanggah dan lain-lain. Kami pernah Siapa tender, tahu Bu. bisa di Kami dulu pernah tender, Pak Kaltim, Bu Kris. Pengadaan obat-obatan. Memang benar, Pak, ribet dan juga penyedia juga tidak begitu banyak. Sehingga gagal lagi, sampai 3 kali gagal, sehingga kami lakukan penunjukan langsung. Itu memang benar, Bu. Makanya lebih baik kita untuk penyedia itu lebih baik didorong untuk masuk ke sistem, ke katalog. Cuman saya sarankan sama Pak Kaltim ini, ya jangan terlalu kuat Pak dorongnya Pak, nanti kecemplung Pak. Siap. Bagus Siapa ini. tahu Bu Kris, Gimana? siapa Ya. tahu bisa kasih referensi kita Bu, bentuk kontrak payungnya itu seperti apa punya, siapa tahu boleh, siapa tahu. Ya, ini ada bocoran nih Bu. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Wahyu nih. Ya, kasih bocoran lah Bu, jangan bocorin bahan maksudnya tuh. Kasih bocoran Bu, untuk Oh, kontrak payung. siap. Nanti Mbak Kaltim atau Ibu Wahyu kalau memang butuh bocoran yang lebih besar lagi, ya kami persilakanlah langsung ke nomor Ibu Kris saja lah, langsung ke Klaten. Iya lumayan ya. Ya. Siap. Nanti Siap. saya Saya ke jamin. Kaltim juga nggak apa-apa. Oh, mantap. Siap, Bu. Nanti dijamin Bu ya, dikasih dokumen yang lengkap. Ya kalau bisa jangan lupa ke Pangkal Pinang, biar kami juga mau dong kasih bocoran seperti apa bentuknya, karena kami memang apa yang disampaikan Ibu terkait dengan kontrak payung ini mantap ini, biar kita mengikat harga lebih banyak untung untuk pemerintah daerah. Itu bolehlah Bu kasih bocoran. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah lewat ini, kita mohon arahan dulu dari Bang Didi ini, bagaimana Pak Didi yang hadir di sini? Pak Didi, apakah kita sudah bisa closing statement-nya? Ya, silakan Pak Nasir. Izin, ini Pak Muji belum bisa bergabung, sepertinya masih di pesawat karena arah ke Balikpapan. Kebetulan pas kegiatan juga. Saya sampaikan salam untuk Pak Nasir dan Ibu Kris dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf beliau belum bisa bergabung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Kris tadi, saya rasa banyak sekali itu yang bisa diimplementasikan di daerah khususnya ya, di rumah sakit. Diskusinya juga berjalan tadi luar biasa. Terima kasih Bu Kris dan Pak Nasir. Silahkan untuk di closing statement atau ditutup. Saya kembalikan Pak Nasir. Baik, terima kasih Bang Didi, mewakili dari Pak Muji, selaku Guru Besar Pengadaan Barang Jasa dan Direktur Utama MSCC, yang sudah menyampaikan closing statement-nya, dan beliau juga sampai saat ini mungkin ada kegiatan di luar sehingga dilakukan oleh Pak Didi. Baik, selanjutnya sebenarnya Bu ini Masya Allah materi ini mana benar Ibu, banyak pertanyaan-pertanyaan nih, banyak diskusi nih, banyak ini, sehingga masih ada satu lagi yang ini. Kami kasih waktu sama Ibu bagaimana, apakah mau menjawab satu ini atau langsung closing statement-nya, silakan Bu, bagaimana? Kalau bisa dijawab langsung closing statement Bu, silakan Bu. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, jadi kalau biar kita efektif efisien gitu ya, kita memang metodenya sudah semua pengadaan obat itu ke e-purchasing gitu ya, kita e-katalog sehingga bisa kliknya lewat e-purchasing, tetapi kita bisa melakukan beberapa, kan tidak hanya kita sesuai aja dengan apa yang ada di harga di situ. Sehingga saya biasa dari dulu belum ada konsolidasi, tak konsolidasikan. Bagaimana waktu itu saya dimarahi dalam tanda kutip divisi katalog karena sudah di katalog masih dikompetisikan. Kemudian saya kompetisikan waktu itu gitu ya. Kemudian maka
harapan kami semua Bapak Ibu punya inovasi-inovasi gitu. Maka saya kemudian kontrak payung ini pun kami inisiasi gitu. Jadi enggak lagi kemudian outsourcing itu saya tidak pernah 1 tahun gitu. Pasti akan lebih dari 1 tahun gitu. Sehingga itu lebih efektif, tidak tiap tahun kita bisa liburan gitu. Enggak usah mikir tiap tahun, akhir tahun mikirnya kok cuman pengadaan terus gitu ya. Maka itu kemudian memang obat ini pelik, tidak seperti pengadaan-pengadaan yang lain. Maka perlu kejelian, perlu juga sebuah trik-trik strategi yang tepat agar buffer stok, ketersediaan, pelayanan ke pasien, khususnya apalagi pasien-pasien yang perlu yang segera bisa diselamatkan, jangan sampai karena kegagalan kita di dalam penghitungan perencanaan, pemilihan penyedia, akhirnya semuanya itu tidak bisa terselamatkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami hanya bisa bersharing, tidak bisa lagi memberikan sama-sama. Kita punya sharing permasalahan pasti, setiap rumah sakit punya permasalahan yang berbeda, tapi sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Saya kira begitu dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selalu sehat, selalu ceria, sukacita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sehat ceria seperti narasumbernya. Terima kasih closing statement-nya dari Ibu Kris selaku narasumber. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih ada beberapa chat yang belum bisa dijawab oleh Bu Kris. Nanti Bapak Ibu yang merasa penasaran dengan materi ini, silakan japri langsung ke Ibu Kris. Kemudian kalau lebih puas lagi, langsung DL ke Klaten. Nanti akan dikasihkan bocoran-bocoran yang lebih luas lagi, format-format segala macam itu. Kami selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara hari ini ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Kami mohon ampun. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan japri langsung ke Ibu Kris. Mohon Ibu Kris bisa menampilkan nomor HP-nya sebelum ini ditutup oleh adminnya. Yogyakarta, kota Ada di kerajaan. slide juga kok, Cak Nasir. Siap, alhamdulillah. Baik, sebagai penutup, kami tutup dengan pantun. Yogyakarta, kota kerajaan, wisata kuliner, dan banyak lesehan. Tetaplah ikhlas jalani pekerjaan. Semoga mendapatkan keberkahan. Petik tanaman, batangnya berduri. Tumbuh subur di atas batu. Mohon maaf, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada admin,